Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis RFM dan juga strategi CRM dalam industri telekomunikasi dari studi kasus pelanggan provider XYZ. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Ashar Triutomo. Saya dari semester 6 jurusan Manajemen Reguler. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi ini bergantung pada loyalitas dan juga retensi pelanggan. Dalam persaingannya yang ketat, juga perusahaan perlu memahami perilakunya dalam pelanggan untuk mengurangi churn dan juga meningkatkan average revenue per user atau bisa disebutkan ARPU. Baik, di sini juga salah satu menjadikan metode yang digunakan untuk memahami perilakunya. Maksudnya apa dengan perilaku ini? Agar pelanggan menjadikan sebuah analisis RFM yang diartikan dalam resensi, frekuensi, dan juga monetary. Nah, adanya yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya apa? Tujuan dari analisis RFM. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik pelanggan berdasarkan RFM. Yang kedua, adanya bentuk atau membentuk segmentasi dari pelanggan. Yang ketiga, yaitu menyusun strategi pemasaran yang relevan untuk tiap segmen-segmen tertentu. Berikutnya yaitu terkait penjelasan metode RFM. Di sini juga metode RFM adalah tekniknya dari analisis yang digunakan untuk memahami perilaku pelanggan berdasarkan 3 dimensi, yaitu pada utamanya ada resensi. Artinya, resensi ini mengukur seberapa baru aktivitas yang di dalamnya dari terakhir pelanggan tersebut. Artinya apa? Ini dihitung sebagai jumlah hari sejak pelanggan terakhir melakukan transaksi atau aktivitas. Yang kedua, adanya frekuensi. Maksudnya apa? Frekuensi ini mengukur seberapa sering pelanggan melakukannya dari mulai transaksi atau aktivitas dalam periode waktu tertentu. Ini juga merupakan konteks dari file ini. Frekuensi akan diukur dalam jumlah isi ulang pulsa atau data. Nah, ini juga yang terakhir yaitu monetary. Monetary juga mengartikan bahwa mengukur total nilai uang yang dihabiskan oleh pelanggan dalam transaksi mereka. Artinya, monetary ini juga bisa menghabiskan transaksi mereka dalam mengukur total nilai uang tersebut. Nah, dengan dalam file ini juga diukur sebagai total belanja pulsa, paket, data, dan lain-lain. Slide berikutnya yaitu dataset dan variabel yang digunakan. Dataset ini yang digunakan adalah data pelanggan dari industri telekomunikasi. Dataset ini juga berisi tentang informasi di mana informasi ini mengenai aktivitas dan transaksi pelanggan tersebut. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan terkait variabel yang digunakan. Yang pertama, adanya customer. Customer ini mengidentifikasi unik untuk setiap pelanggan. Yang kedua, adanya last atau activity. Maksudnya ini untuk mengecek juga bisa dari tanggal aktivitas terakhir pelanggan. Yang berikutnya yaitu NUM atau top up. Ini juga bisa diartikan dari jumlah isi ulang pulsa atau data yang dilakukan pada pelanggan. Yang terakhir yaitu ada total atau spends. Maksudnya total ini uang yang dihabiskan pelanggan untuk pulsa, paket data, dan lain-lain. Baik, berikutnya yaitu tabel nilai RFM pelanggan, yang dimana tabel ini di dalam Excel yang sudah dirumuskan terkait adanya customer, hari,
FM atau rupiah, R-score, F-score, M-score, dan RFM. Yang di dalamnya juga terlibat dari customer yang pertama, customer kedua, customer ketiga, customer keempat, dan customer kelima. Dengan ini juga menentukan analisis data yang sudah dihasilkan, yaitu mulai dari customer yang pertama, dari hari sudah 2, rupiahnya berjumlah 2 juta, R-skornya 5, F-skornya 4, M-skornya 4, dan juga RFM-nya 544. Customer yang kedua itu harinya 45, rupiahnya terlibat dari 450.000 rupiah, dan R skornya ada 3, F skornya 2, M skornya 2, dan dijumlahkan akhir RFM-nya jadi 322. Berikutnya yaitu ada customer yang ketiga, yaitu 1 harinya dan juga melibatkan jumlah 4.200.000 rupiah, dan R skornya juga 5, F skornya 5, M skornya 5, dan RFM-nya jadi 555. Berikutnya yaitu customer 4 yang di dalam harinya ada 177, FM atau rupiahnya 100.000, R skornya 1, F skornya 1, M skornya 1, jadi 111. Customer yang kelima dan ini yang terakhir, yaitu harinya ada 96, rupiahnya sampai kena 1.100.000, R skornya 2, F skornya 3, dan M skornya 3, dijumlahkan dari RMM-nya jadi 233. Baik, slide berikutnya yaitu segmentasi berdasarkan RFM yang dibuatkan dari tabel mulai dari segmen, kriteria, dan juga pelanggan. Segmen ini di dalamnya terkait champion, loyal customer, at risk, potensial loyalis, dan juga hibernating. Kriterianya ada R-nya 5, F-nya 5, M-nya 5, itu di champion, dan pelanggannya yaitu customer 3. Lalu yang berikutnya ada R-nya 5, F-nya 4, M-nya 4. Dari kriteria ini segmennya dari loyal customer, yang artinya dari pelanggan customer 1. Yang berikutnya yaitu kriteria dari R1 sampai 2, F1 sampai 3, M1 sampai 2 dari segmen at risk customernya dari customer 4. Ya. Yang keempatnya kriterianya dari R2 sampai 3, F-nya 3, dan M-nya 3, itu segmennya dari potensial loyalis, artinya dari pelanggan itu yaitu dari customer 5. Yang terakhir yaitu kriteria R1, F1, M1, itu dari segmen hibernating, yang artinya dari pelanggan customer 4. Baik, slide berikutnya yaitu tentang strategi pemasaran berdasarkan segmentasi, yang artinya yang tadi sudah dijelaskan dari tabel sebelumnya, yaitu adanya champions, loyal customer, at risk, dan juga potensial loyalis. Nah, dengan champion ini dari kategori customer 3, yang artinya mengaitkan program rewards atau bonus referral serta akses eksklusif, misalkan 5G. Nah, yang berikutnya yaitu loyal customer. Dari customer yang pertama itu melibatkan diskon building dan program loyalitas serta hadiah ulang tahun. Yang berikutnya yaitu adanya at-risk customer 4 yang melibatkan terkait email dan SMS serta survei cepat, lalu upgrade gratis. Nah, yang berikutnya yang terakhir adanya potensial loyalis customer 5, yaitu penawaran personal, rewards top up, serta notifikasi aplikasi. Baik, slide berikutnya yaitu rekomendasi dan juga tindak lanjut. Nah, ada di sini ada beberapa
rekomendasi dan juga tindak lanjutnya, yaitu yang pertama adanya pengembangan atau kembangkan dari dashboard real time RFM, yang artinya untuk memantau perilaku pelanggan secara berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu adanya investasi pada Albest Recommendation Engine, yang artinya untuk memberikan penawaran yang lebih personal kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu lakukan retargeting, ya, maksudnya dari berdasarkan segmen, yang artinya menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti email, SMS, dan juga aplikasi. Dan dari saya Bayu Asyarul Tomo, memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan serta kurang memahami dari isi teks tersebut. Semoga ilmu ini menjadikan bermanfaat bagi kita semua serta menjadikan hasil yang terbaik dari presentasi saya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.